Anybody here? Dengar gak tiba-tiba showroomnya keluar sendiri. Tiba-tiba showroomnya keluar sendiri, guys. Oke. Monci, oh my god, baby girl, kamu injek aku, kurang ajar ya kamu ya. Oh my god, baby girl, kamu gigit jepitan aku. Oke. Oke, Dede pengen nonton ini Kosan Angker Treat Free. Digigit sih kulit Dede. Cici tolongin gigit kulit Dede. Dia parah banget di siku. Dede gak bisa bergerak kan, Dede lagi tengkurap. Hey girl. My god. Masih kecil. Ikut lagi. Oke. Kita nonton yang Kosan Angker ya guys, karena di sini udah ada Cece jadi kayak aku berani. Siapa yang setuju? Tadi tuh showroomnya keluar. Kalungnya di depan, di yang di atas ituan dia, di atas apa sih namanya? Di atas box dia, kandangnya. Onci, sini nak. Baby girl, no. Kasian. Terima kasih. Di atas pala. Aduh. Pakein kalung. Ini radio apa begini kan percakapan antar saudara. Ya iyalah, dia maju-maju. Gimana maksudnya nggak bisa diem sama kuping-kuping itu. Oke. Lanjut ya guys, kita nonton yang ini Kosan Angker. Gue yakin pasti iklan dulu awal-awal, nggak premium. Oke. Hey guys, it's Nessie and welcome back to Neror. So sejak seminggu lalu, DM dan mention tab aku di Twitter itu full dipenuhi oleh satu spesifik request yang meminta aku untuk membahas satu thread horor di Twitter yang sedang viral. Ini adalah sebuah thread yang ditulis oleh seorang mahasiswa bernama Rizky tentang pengalamannya tinggal di salah satu rumah kos yang tidak disebutkan ya namanya apa, tapi daerahnya tuh di Yogyakarta. So karena kalian semua nge-request untuk kita bahas Dia Cece ituin kasur Cece. sama-sama membaca yang ini namanya tetap Mowgli guys. Ada sih foto Monci, mau foto Monci kah? Oke ya. Title-nya adalah niatnya ngekos biar Monci serem sih. Kok malah digangguin setan. A thread. Oke. Aku sengaja belum baca juga guys. Jadi kita baca benar-benar bareng-bareng. Mukanya Monci kan serem. Hantu bukan sembarang hantu. Ini berlangsung selama gue ngekos di salah satu kosan di Jogja selama 4 tahun. Sebelumnya mohon maaf lahir batin kalau ceritanya agak bercanda ya. Soalnya aing orangnya Facebooker. Oke, ada video pertamanya. Jadi ini video dulu nih. Oke, ini adalah video pertama yang dipost oleh Rizky. 1, 2, 3. Woi, siapa tuh? Siapa tuh? Hah? Oke, jadi dia bukan ya. Pengalaman ini jujur sejujur dihipnotis uyak-uyak, gak ada imitasinya, dan gue cuma ceritain pengalaman mistis yang gue laluin doang, bukan pengalaman penilaian. Serem kan Monci mukanya. Cuma menceritakan pengalaman gue doang dan tidak menjelekkan pihak manapun, termasuk pihak kosan sendiri, right? Jadi mohon maaf lahir batin yang tahu kosannya di mana. Tolong banget jangan di-spill. Gak ada untungnya asli nge-spill kosannya di mana. Mending buka tirai 3 lebih untung. Oh, that was a joke. Okay, got it.
Oke, mulai trip. Singkat cerita, gue nemu kosan ini setelah lulus tes kuliah, terus nyari kosan. Kebetulan gue dapet skor gede, mantap. Awalnya aku pengen masuk ke kosan depannya ini, soalnya rame anak-anaknya. Cuma ternyata udah penuh. Ya udah, akhirnya gue pilih nih kosan yang nggak nyangka bakal ditempatin selama 4 tahun ini. Bagus kok, asri gitu, adem deh. Pokoknya mah mulus no minus. Waktu ospek, nyokap masih nemenin di kos, jadi masih biasa aja, belum ada gangguan lah. Belum Nah, diganggu waktu hari ya, pertama Bun. kuliah tuh malam pertama nyokap kan udah gak nemenin. Nih baru nih berasa banget minta kenalan penunggunya. Jadi di sini posisinya kan kamar gue kan di atas ya. Bentukannya nih kosan lantai atas tuh balkon O gitu. Nah dari kamar gue ke kamar Aji tuh ketara banget. Di situ kamarnya gelap tapi pintunya kebuka lebar banget. Di situ gue awal ditampakin. Oh ini jadi kayak strukturnya ya. Kamar Aji sama kamar Rizky kayak across from each other. Bener-bener dari kamar Aji yang gelap gulita tuh keluar kakek-kakek bener nggak pakai baju, bentukannya kayak titan. Doi cuma maju sebentar kayak nongolin di depan gue. Juga serem nih ini. Lagi balik ke dalam kegelapan. Di situ gue kayak aduh salah milih kosan nih kayaknya gue. Dari awal masuk kuliah yang ditongolin bentukan titan sampai inget banget Juni tuh cuman gangguan kecil doang. Putih-putih serem guys. Atau suara gedebuk Darius. Singkat cerita pas semester 3 2018 zaman-zamannya UAS tuh gong banget. Tahu kenapa? Awalnya malam jam 12-an gitu Aing kan udah tidur ya. Bunyi tuh gagang pintu kretek-kretek, bukan kretek no filter. Gue buka kosong, gak ada siapa-siapa padahal udah netting aja nih siapa yang iseng. Lemes sih ada, tapi ngantuk. Jadi kayak aduh ganggu tidur gue aja lu. Besoknya gue ketemu teman-teman gue ceritain tuh yang semalam. No trusting dong, mereka gak percaya. Hoax lah katanya. Lusanya kemudian abis pulang ngerjain tugas jam 2 pagi, baru juga ngetas, kok ada yang main di gelang pintu. Spontan uhuy, gue ambil Spontan HP uhuy. videoin daripada dibilang hoax. Pas dibuka dar-der-dor hatiku ternyata nggak ada orang. Bener-bener siapa sih jam 2 yang iseng kayak. Dan ini ada videonya ya. Ini yang pertama nggak sih tadi? Woi siapa tuh? Hah? Nah mulai dari situ deh gangguan-gangguan banyak banget bergelimang, mulai dari gue, teman kosan, sampai teman-teman gue ngalamin sendiri. Nah dari bulan Juni yang gangguan gagang pintu itu, gue pikir ya cuma pengen kenalan doang, gak apa-apa lah. Sampai jeda bulan Oktober, jeda beberapa bulan ini gak ada gangguan sama sekali. Terus ada lagi nih mainin gagang pintu, tapi sekarang di kamar mandi dalam. Di sini gue posisinya udah tidur jam 2 malam, tapi karena berisik banget kok ada yang genjot-genjot gagang pintu. Akhirnya gue dokumentasiin kan sambil mikir, ini gue samperin gak ya, sambil syahadat lah dalam hati. Kayaknya ada video kedua. Gila sih, parah banget, ganggu banget ya. Pas gue samperin, gue buka nih. Pas dibuka terpaku, aku sabiru. Ternyata gak ada siapa-siapa. Langsung lemes aja gitu bawaannya. Gak mikir panjang. Bego nih, mending gue tidur aja deh. Bener-bener lemes, tahu gimana sih. Kayak ada video lagi. Selalu gagang pintu ya dimainin. Wah, ini real sih. Tuh ya dimainin. Video lagi. Nanti kalian keganggu loh guys. Gagang pintu ya dimainin. Dari kamar mandi. 699 orang nanti Besoknya gue cerita diganggu. sama temen gue, nanya gitu, ini apaan sih, maunya ngapain? Kata temen gue yang bisa, katanya Hati-hati. demen. Terus pas gue buka itu doi lagi jongkok katanya di kloset. Dari situlah gue makin kepo kan, ini kosan ada apa aja sih, bekas apa dulunya, kok bisa begini begitu dudi dam. Nah dari Oktober tahun 2018, Iya, parah sekitar bet gue ya. semester 3, yang gangguan pintu kamar mandi sampai gongnya pandemi itu bener-bener dikit gangguannya. Mungkin karena penghuninya teman-teman gue rame Karena lagi dan pandemi seru juga gitu, gak sih? jadi nggak ganggu gitu. Mungkin yang itu Jadi cuma nggak keluar. Oktober 2018 sampai Juli 2020 itu cuma ada gangguan teman kosan dilempar-lemparin batu. Akhirnya kita semalam tidur di balkon rame-rame. Gue pernah ketemu teman kosan gue di depan gang kosan senyum-senyuman. Taunya dia ada di kamar, nggak keluar sama sekali. Iseng foto pojokan balkon, dapat apa? I see, oke ada foto Apaan tuh? keduanya. Apa itu? Daerah yang gue foto
foto itu emang agak-agak sih. Pertama deket gudang dan lampu depan kamar tuh suka nggak nyala padahal lampunya baru terus. Nggak mungkin kan Opa Nasar nyanyi mati lampu. Terus samping kamar gue kan kosong ya, kebetulan udah caps nih orangnya. Nah karena kamar mandi kita sebelahan, gue suka denger begebiar padahal itu kamar kosong. Dan anehnya orang yang selalu tinggal di situ suka nggak betah dengar ada yang DO juga di kamar itu. DO antara dia drop out keluar atau dia sebenarnya OD ya, ini salah mungkin tulisnya. By the way ini kamar yang pernah meninggal, berarti OD ya, bukan DO ya. Gue bingung anak baru belum juga sebulan udah keluar, tanda tanya gak sih? Officially lantai atas sendiri lagi. Nah singkatnya sampai awal Maret pandemi tuh nggak ada gangguan. Ada gaya aku foto yang serem biar kalian takut. Yang udahan kuliahnya. Nah gue anak kosan bontot, jadi tinggal gue dan 2 anak kosan lama sama maba-maba kosan. Sampai awal pandemi Maret, kosan tuh sepi banget. Cuma ada 3 orang yang menetap, soalnya kan pada pulang kampung. Ada satu teman kelas gue namanya Franz, aslinya Klaten. Dia ngekos di situ biar gampang bimbingan. Apesnya kalian ngekosnya pas rata-rata pada pulang. Dia diganggu tuh. Awalnya cuma ada yang lari-lari bolak-balik di depan kamar dia. Tapi nggak mungkin kan kamar Ini dia serem di gak ya? pojok dan orang di samping dia juga pulkam. Kalaupun jalan masuk akal. Nah ini kalau lari otomatis nabrak dinding nggak sih? Soalnya penghuni si Opi itu nggak ada. Wow. Terus dia katanya lihat nenek-nenek langsung caps ke Klaten. Ya aduh, alurnya aku pikir orang Nge-lag karena aku nyari ini guys, nyari suara turun itu tangga, apa namanya, cuma mondar-mandir aja gitu. ganti Terus foto aku coba gitu. videoin itu kan dan beneran sepi. Pas aku mau videoin muter lantai 2, Serem kan, serem kan. Hahaha, rasain. atasnya aja sih, nggak tahu nenek-nenek atau apa. Dan gitu aja sih. Terus aku turun lewatin tangga itu juga, tapi nggak ada apa-apa. Nggak takut sih, cuman agak gimana gitu sama yang mondar-mandir. Oke. Pas pandemi itu juga ada teman gue yang maba, Aldo. Ini ngelihat jari keluar dari ventilasi WC katanya. Kayak ngeliat tangan anjir putih masuk lewat ventilasi kamar mandi. Sumpah putih pucat, serem banget. Ini video dari Aldo setelah insiden Franz cabut kosan. Wah, ada nggak mau videonya ngekos lagi, di guys. situ lagi. Sisa berdua dengan Bang Wirnarno. Kayak ini videonya Aldo ya. 1, 2, 3. Kayak di mau weekend datang lagi. Iklan datang lah. No, Onci, no, ya Onci lucu banget pakai kalung. No, Onci, no, Onci, no. Ya jelas lagi pandemi, semuanya pada pulang kampung, semua juga sekolahnya dari rumah, kosan pada kosong. Nah was berapa bulan tuh kosan sepi. Gue balik lagi sekitar bulan Juli akhir, soalnya kan masih harus ngurusin skripsi. Di situ gue benar-benar sendirian tuh. Di lantai atas itu Aldo sama Bang Wirnarno udah pulang kampung, gak ada siapa-siapa di lantai atas. Bener-bener gak ada siapa-siapa tuh. Ini tuh bener-bener di kosan sendiri. Serem banget sih. Gak ada siapa-siapa. My goodness. Dewan sendirian di kosan sih biasa aja sih, cuman udah pasrah. Fix ini mah paling diganggu. Nah karena tak kabur dan ghostnya nggak ada yang bisa diisengin, jadinya ngisengin gue kali ya. Akhirnya timelapse. Kenapa dia ngirimin timelapse? Oke. Sekitar minggu kedua gangguannya begini ya, aneh aja nggak sih orang yasinan malah marah-marah. Aneh banget jadi setan. Oh jadi jam 3 Dimarahin gak tuh? ada yang lari-lari depan kamar padahal nggak mungkin si ibu lari-lari. Jadi diisenginnya tuh kayak pas Franklin dulu, terus dia langsung buru-buru minggat kos. Terus ini bola tadinya tuh di sini, tadi tahu-tahu di sini, terus aing pindahin lagi. Oke. Sumpah sih ini nggak masuk akal. Jatuhin ya barang-barangnya. Aing lagi yasinan di pertengahan, tahu-tahu jatuh. Yang beginian gimana bisa jatuh coba? Terus kamarnya Franklin kebuka ngeplong gitu aja. Padahal dari tadi sore sampai sekarang nggak ada tuh yang ke atas. Lampu yang nyalain tuh gue semua. Terus nonton TV kan remote gue nggak jalan. Nah gue dok-dokin ke tembok. Kamar gue ini konsepnya dinding biasa, nggak pakai koran kayak anak muda pada umumnya yang menyungsung tema tabrak lari. Nah pas gue geprokin remote ke tembok, ada yang balik dok-dokin tapi berirama. Tapi kan kamar Aku juga sebelah pernah kosong. gitu. Karena gue nggak bisa tidur dan was-was, ya udah push PUBG aja nggak sih? Gas. Jam 1. Anjir, siapa coba yang membuat kericuhan jam segitu Kak ya nggak sih? Kayak nggak ada Nesi. kerjaan. Oh iya, di kosan ini pas pandemi itu di Astagfirullahaladzim. lantai atas sampai bulan September kalau nggak salah gue sendiri. Ada samping kanan kamar gue, kamar tamu, kadang ada yang ngisi, tapi ya gitu, nggak netep, cuma beberapa minggu, sering gue ganti lah. Di bawah agak rame, ada keluarga yang punya kosan sama yang jaga. Nah skip seminggu yang ini lebih di luar nalar, bener-bener di luar nalar, aneh banget. Temen gue ini ke kosan namanya Shiki. Di sini gue lagi BAB di WC dan gue bisa denger dia
gebrak pintu. Nah pas buka pintu WC, gue lihat dia, tapi dia kayak gak lihat gue. Harusnya kita refleks teriak gak sih? Nah ini bener-bener gitu. Oke, gue juga bengong doang liatin dia buka pintu. Lanjut BAB gue selesai, dia kaget bingung, katanya gue gak ada di WC tadi. Bener-bener pintunya udah dibuka lebar. Aku pun lebih bingung, apa gue pindah ke dimensi lain, dimensinya Ari Panca. Hal-hal aneh juga kayak pernah sekali kamar tiba-tiba berantakan, ngambek apa ya dia, bangun tidur badanku memar-memar, barang suka hilang tiba-tiba kembali. Pernah juga toner di depan mata gerak sendiri. Oh wow. Pernah di kamar posisinya gue lagi sama teman gue Zono. Nah si Franz mau datang mau nganterin apa gitu, tiba-tiba dia langsung ketakutan. Taunya dari pintu dia ngeliat ada yang dada di pintu WC. Posisinya samping badan gue banget. Kayak habis Idul Adha gak usah kos di situ lagi deh. Kenapa? Bentar. Ih apa sih, takut banget. Tadi takut banget sampai HP ketinggalan kamar mandimu. Kenapa sih? Dia say hi sama aku. Dia siapa? Kirim voice note ya. Denger, nampaknya apa ngasih suara sih? Dia dada pejabat tangan tok. Pas aku telepon, demi apapun, demi warisan bapak aku tadi suruh anterin ke bawah nggak mau, masih tremor, pindah aja Ki. One time juga ada yang manggil, kirain anak ibu kosan, taunya bukan. Tadi lo manggil gue, kagak tuh, emang kenapa? Serius lo, ada yang manggil mas dari kamar siapa gitu ya, cewek. Iyalah, gue udah tutup kopi nih, jir. Ya udahlah gue tidur. Nah ada satu kejadian, gue lagi call sama temen-temen gue, tiba-tiba gelas jatuh. Daripada takut, ganti jadi video call aja. Nah gue lampu gerak sendiri. Teman gue ngide coba klik visinya, fokusin ke lampu itu dan ada movement gak? Bener aja gerak. Oh ini videonya. No, Onci no. Iya loh. Oke, ini videonya. Wih. Oke. Wih, kok bisa sih? Oke. Nah setelah kejadian, Jadi lampunya gerak sendiri. bukan dari klien Guys. ya. Oh ya, setelah insiden itu gue nginep di rumah temen 4 harian. Jangan panggil aku cupu. Pernah juga ada 3 teman gue dari Jangan Moskow Munci, nanti nginep di kamu kosan senggol-senggol gue. Mereka nanti kayak nantangin gitu, ke tapi inian. setannya nggak gubris. Sekitar jam 2 malam kita ke Malio yuk, keliling aja mobilan. Baru nyampe depan, pagar gue yang sendiri kenceng banget sampai di sama temen gue baru berhenti. Pernah juga habis pulang kan posisinya lapar. Kebetulan di bawah ada yang naruh roti macam kantin kejujuran gitu. Oh iya, di sini sekitar bulan November, 2 orangan temen gue udah balik. Waktu awal banget Bang Winarno udah balik Ya, kos, tadi gue gigit-gigit seneng banget, handphone kirain pas bakal jatuh. udahan gangguannya. Jadi kan aku baru balik jam 2 kurang 15. Nah masuk tuh denger suara orang ngobrol tawa-tawa, lurus aja mungkin anak bawah bawa temen rame, tapi Aing nggak lihat pintu anak bawah kebuka, lanjut ke atas. Jam 2 Aing lapar ke bawah ngambil roti. Nah di situ suara ketawa makin gede, kayak rame banget, tapi kok ibu diem aja gitu. Pas nyampe di roti hilang tuh ketawa. Pas mau ke atas Hati-hati di pintu pertengahan kalian. tangga, tahu nggak suaranya ada lagi, dan sekarang ternyata itu datang dari kamar Aing. Suaranya tuh bener-bener rame orang ngobrol. Sumpah lemes. Aing langsung lari ngelewatin kamar, tutup mata nggak berani lihat kamar, gedor kamarnya temennya, nggak ada orang. Aing buka jendela mereka dan suara rame itu hilang. Aing bodo amat, beraniin masuk kamar, langsung ke kamar, kunci pintu, nyetel murotal. Tapi gue masih favorit makhluk itu, padahal gue udah gak sendiri lagi gitu. Pernah juga pas masih sendirian, Aing iseng videoin langit, soalnya geledeknya aneh. Kayak ini videonya. Pas dicek ada kepala orang, padahal di situ nggak ada siapa-siapa. Hei, kamu siapa? Emang iya ya? Nggak kelihatan. Oh ini versi. Oh, oke. Menarik. Pernah juga ada mantep suara juga. naungan. Emang sih di situ lebih dominan suara Nabul, tapi Mantep aslinya juga, aku guys. mendengar suara wanita juga. Kemudian ada suara alarm dari kamar yang nggak pernah ada orangnya ini. Logika Gila. aja nggak sih ini alarm? Kalaupun ada, harusnya hari-hari sebelumnya pasti nyala kan? Kenapa hari ini doang? Makin kenceng tuh di daerah kamar situ, bener-bener nggak ada orang. Dari awal pandemi nggak ada yang nempatin. Oke, kita lihat. Aneh juga kenapa ada alarm gitu dah. Kayak di kereta api. Oke. Nah serem
videoin itu kan gue kasih caption. Pas ngetik nih, ya pas ngetik ada yang lewat dong pakai jubah gitu tapi ngelayang. Jubahnya bersih kayak jubah cosplay atau abis di laundry. Warna hitam tapi dari jalannya gue bisa ngeliat kayak melayang gitu ya. Lemes tuh, ya udah lanjut tidur aja. Itu tuh kali keduanya gue diliatin. Hitung-hitung gue selama tinggal di sini cuma diliatin 4 sosok doang. Pernah juga habis dari dapur ngobrol-ngobrol sama anak ibu kos. Pas mau balik kamar nih, gue posisinya depan gudang ngeliat ada yang nongol dari balik pintu kamar gue. Di situ emang posisinya pintunya semi kebuka. Makin gue liatin makin nongol. Bener aja. Penunggu seniornya yang kalau kata teman-teman gue yang IndiHome itu nenek-nenek. Dia palanya nongol terus senyumnya lebar gitu. Nggak serem, cuma senyumnya agak ganggu. Takut juga kan. Akhirnya gue balik dapur aja deh. Pernah sekali temen gue suruh post a picture ya, kalau temen gue ini ada di kamar apa enggak. Hasilnya malah begitu, auto ngedown kamarnya. Depan kamar gue apaan anjir? Apaan? Gak ada apa-apa. Ini apaan? Oh, jadi dia lagi nggak ada, tapi depan kamarnya ada sesuatu. Apa tuh? Oke. Kalau misalkan barang nggak mungkin gak sih langsung hilang tuh. Apa sih? Pernah juga sekali, Apa sih itu nggak kelihatan? tapi depan kamarnya ada sesuatu. Oke. Kalau misalkan Apa sih? Gak ngeliat apa-apa aku. Apa sih itu? barang nggak mungkin gak sih langsung hilang tuh. Oh, Pernah juga ada, tapi depan kucing. kamarnya ada sesuatu. Oke. Kalau misalkan barang nggak mungkin Kucing atau gak sih langsung hilang tuh. kucing? Ini mah kayak Oh, kucing. jadi dia lagi nggak Kucing, ada, no. tapi depan kamarnya ada sesuatu. Oke. Kalau misalkan barang Kucing gak sih? Kayak ini kucing dah. nggak mungkin gak sih langsung hilang tuh. Pernah juga sekali kita lagi main Among Us, kayaknya congor gue rame sambil call kan mainnya. Di sini posisi PC gue madep jendela, jadi gue bisa lihat seberang balkon. Lagi asik main, kok ada yang berjejer nih 3. Gue perhatiin baik-baik, taunya apa coba? Kucing. Kucing ngeliatin gue di seberang balkon. Gue masih ingat betul yang gila. dua dempetan ada mukanya tapi rata. Yang satu lagi agak tinggi tapi dibekep mukanya. Nggak pakai lama, aing sambil kolan ngintip ke Gils. rumah temen. Itu di motor gue bener-bener definisi nangis sih, sampai di lampu merah diliatin orang. Terus pernah temen gue Zono dan Galang itu nginep di kosan dan kita nonton Pocong Origin. Tiba-tiba ada kucing maksa masuk. Ya Aneh kan, banget, bener mana kucing. pas jump scare-nya. Terus nggak lama ada yang dak-dik-duk lari, tapi pas dibuka nggak ada siapa-siapa. Terus ada yang ngetok kaca juga. Teman-teman gue yang nginep dia ganggu. Nah setelah itu bulan Februari tahun 2021, sebulan sebelum gue caps kosan, ada yang lebih aneh. Ada rambut. Iya, rambut dikual-kual. Ya kalaupun rambut ibu ya tenang kan, rambut manusia. Ternyata kata ibu bukan. Iseng banget ibunya rambut dikul-kul. Bentar, iklan ya. Kalau iklan GoFood nggak apa. GoFoodin aja. Sampai kita ajak dia ke atas untuk menyaksikannya. Dia pun panik. Wah. 3. Wah, bener juga. Baik banget. Wah, Sebenarnya bener pernah juga lah. rambut banyak gini, cuman ya aneh aja penjelasannya. Tapi gue positive thinking aja, burung yang bawa. Tapi masa iya banyak gitu? Oh iya, di CCTV Terus pun rapi nggak ada gitu, kayak apa-apa dikul-kul. anehnya. Wah, gila sih. Hi. Oh, gila sih. Terakhir banget aneh ya itu doang sih, rambut setelah itu nggak ada lagi. Nah beberapa kata temen gue Aneh yang sih. di home sih huninya ini, tapi katanya banyak soalnya di parkiran itu ternyata semacam portalnya gitu katanya. Cemil. Gue dan di sini tempat nenek, yang di sini katanya cewek. Pasti ada cewek tapi belum tentu pasti soalnya samar-samar. Kalau ini kayak ada muka gitu. Di sini ada CCTV, pernah lihat ada yang kayak ngerayap di langit-langit lampu. Cuma tiba-tiba videonya korap. Waktu itu gue lihat Poci berjajar 3 biji pas main Among Us. Kalau ini ada di ujung. Lah, ikutan Poci main kalau Among nggak Us salah deh. ya, ini deretan kamar Andre. Oh
ini dia nge-post juga ya. Sebelumnya terima kasih kepada ada orang yang membantu memecahkan perihal rambut ini dan menanyakannya ke temennya yang indigo ya maksudnya guys. Karena Pak Rin dari tadi menemukan gua itu kagak ada ngerti. parubaya perempuan, gimbal rambutnya, sering rontok, baju merah. Sama juga Li, kalau rambut rontok itu yang di video story dari nenek itu, iya rambutnya gimbal, baju merahnya nggak polos, ada motifnya kira-kira kayak gini. Disaster Ditanya guys. kenapa Aing nggak pindah, agak memorable sih, serem-serem gini juga banyak kenangannya. Anak kosannya asik-asik, ibu sama bapak kosannya baik banget, bener-bener definisi ortu banget asli. Barang gue banyak jadi ribet juga pindahannya. Pernah sih kepikiran kayak, duh gue asli pengen pindah banget, tapi ya gimana, harus sabar-sabarin. Ya begitu sih pengalaman gue selama 4 tahun di kosan ini. Gila. Bagus kok kosannya, bener deh, kosan belah intinya. 4 tahun. So, itu tadi adalah 4 tahun aja masih digangguin. Gila sih. Siapa lagi yang mau kos di situ coba? Kacau. Ini guys sih kejadian-kejadian horor tuh tadi yang di rumah belum. Pasukan pertama yang pernah masuk ke pengadilan Amerika dan merupakan inspirasi untuk film Conjuring ketiga. Dan Iya. Yang tinggal di sana nanti jangan-jangan memang semuanya hantu lagi. Gila sih. Mungkin aku di Instastory juga orang-orang yang nonton setelah atau bahkan sebelum mereka nonton film Conjuring. Nadia Omara. Siapa tuh? Suka marah-marah kah? Nadia Omara. Oh. Awal siapa kok? Yang mana guys? Oke, bentar ya, aku cari dulu nih. Kisah horor ini Wak-Wak Part 2. Apakah ini apa dulu? aja biar kalian yang mendekat, ketika lihat ada tangan yang mengambil kepala kamu. Si orang itu. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi di hari Kamis ini Nadia akan kembali menceritakan sebuah cerita atau pengalaman yang horor lukisan dari tadi ada. Wawa semua. Lukisan. Yes. Mari kita tonton. Mana? Lukisan-lukisan yang dianggap menyeramkan. Mereka mengalami pusing dan mual-mual, dan mereka juga merasakan sensasi tubuh yang sangat aneh. Sepertinya perempuan yang ada di dalam lukisan itu berusaha berkomunikasi dengannya. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, di horor soal beberapa lukisan-lukisan yang dianggap misterius dan menakutkan, dan konon di antara beberapa lukisan ini ada lukisan-lukisan yang terkutuk. Apa aja lukisan-lukisan itu, ah? Check it out. Check it out. The Crying Boy. Aku pernah cerita kalau aku pernah punya lukisan ini, guys. Yang pertama, lukisan The Crying Boy. Lukisan ini adalah karya pelukis dari Italia yang bernama Giovanni Bragolin yang diproduksi secara massal. Lukisan ini akhirnya didistribusikan secara luas dari tahun 1950 dan seterusnya. Sebenarnya ada banyak versi alternatif dari lukisan ini, Wak. Ada yang cewek, ada yang cowok. Nah, kenapa lukisan ini sangat terkenal, Wak? Karena menurut kepercayaan banyak masyarakat di sana, lukisan ini adalah lukisan terkutuk. Di
di mana lukisan The Crying Boy ini juga merupakan urban legend mereka. Oke. Kenapa disebut kutukan? Karena banyak sekali laporan-laporan rentetan kejadian misterius yang dialami oleh si pemilik lukisan ini. Berawal pada tanggal 5 Oh, September punyanya yang 1985, cowok sih. surat kabar tabloid The Sun melaporkan bahwa pada tengah malam itu, sebuah rumah yang berada di Yorkshire Selatan mengalami kebakaran yang cukup hebat. Rumah tersebut Makanya hangus rumahku terbakar kebakaran. dan sang pemilik rumah Ron dan May Hall kehilangan hampir semua harta benda mereka diakibatkan kebakaran itu. Tapi hanya satu benda yang tidak terbakar Terbakar. sama sekali, yaitu Anjing, lukisan The lukisan. Crying Boy. Jangankan kebakar, kena hitaman asap aja enggak, Wak. Nah, pada awalnya pasangan yang memiliki rumah itu sempat diperingatkan oleh masyarakat setempat untuk berhati-hati apabila mau memajang lukisan itu. Tapi mereka menganggap itu hanya lelucon. Dan karena tidak mengindahkan peringatan dari masyarakat menduga kebakaran itu terjadi karena kesombongan kedua pasangan ini yang tidak percaya dengan kutukan itu, sehingga lukisan itu sendirilah yang membuktikan bahwa memang benar adanya lukisan ini terkutuk, Wak. Setelah kejadian ini, seorang penulis bernama Stephen Pan ingin menjelajahi urban legend ini melalui acara di sebuah radio. Dia berusaha ingin mencari tahu informasi-informasi yang didapat dari semua pemilik lukisan ini. Akhirnya setelah tersebar semua dari radio, Wak, adalah nih satu perempuan bernama Jane McCartin, di mana dia mengatakan kepada Stephen bahwa dia sudah memiliki lukisan ini sejak tahun 1980 dan digantungkan di rumahnya. Jane ini merupakan seorang ibu dengan 2 orang anak. Jane pun menceritakan kepada Stephen bahwa pada suatu hari ketika dia sedang membersihkan dapurnya, Jane menceritakan bahwa dia pun sempat mengalami kemalangan yang sama seperti si Ray dan Mehol tadi, di mana rumahnya si Jane ini pun sempat terbakar, Wah. Ketika satu rumah kebakar, cuma lukisan itulah yang nggak terbakar sama sekali ini. Dan setelah dicek oleh tim kepolisian, penyebab kebakaran di rumahnya si Jane itu tidak diketahui. Dicek kompornya aman, listrik aman, tidak ada konslet. Dan setelah ditanyai polisi pun, Jane mengatakan bahwa api memang tiba-tiba muncul dari hordennya. Karena panik, dia pun langsung menyelamatkan kedua anaknya ini keluar rumah. Dan karena mendapatkan cerita seputar kutukan dari Crying Boy ini, Jane pun memutuskan untuk menyingkirkan lukisan itu. Nah, kejadian kebakaran misterius yang dialami oleh pemilik The Crying Boy ini kan marak di tahun 1980-an, Wah. Sebenarnya pun ketika pertama kali keluar pada tahun 1950 itu, lukisan Crying Boy ini kan memang dicetak secara massal. Jadi banyak, Wah, memang didistribusikan di seluruh tempat tuh. Dan ketenarannya The Crying Boy ini pun berlangsung berpuluh-puluh tahun. Tepatnya pada tahun 1950-an sampai 1970-an tuh. Dan memang lukisan ini cenderung menarik perhatian pasangan-pasangan muda. Kenapa pasangan muda? Biasanya mereka memilih lukisan itu karena udah kayak nggak sabar pengen punya baby gitu kan. Dan untuk memastikan benar atau tidaknya kutukan ini, kita memang harus mencari tahu informasi ke si pelukisnya kan, yaitu Giovanni Bregolin. Tapi sayangnya, Wah, pada saat itu tidak ada satupun orang yang tahu informasi seputar Giovanni ini. Banyak desas-desus yang merebak mengatakan bahwa sepertinya Giovanni ini sudah pernah melukis ratusan anak yang sedang menangis. Banyak di antara mereka merupakan anak-anak Giovanni ini. Banyak desas-desus yang merebak mengatakan bahwa sepertinya Giovanni ini sudah pernah melukis ratusan anak yang sedang menangis. Banyak di antara mereka merupakan anak-anak jalanan yang berada di daerah Italia dan Spanyol. Dan asal-usul dari si Giovanni ini pun bertahun-tahun kemudian muncul dengan kisah yang lebih menyeramkan, di mana pada tahun 2000, kisah menyeramkan yang disebut dengan Haunted Liverpool mengklaim bahwa di tahun 1995, seorang guru sekolah yang paling dihormati bernama George Mallory memberikan kesaksian bahwa pelukis The Crying Boy sebenarnya bukanlah Giovanni, melainkan sosok misterius bernama Francois Seville. Tapi kebenaran soal informasi ini pun masih menjadi simpang siur, Wak. Dan banyak juga beberapa kalangan-kalangan yang mencoba untuk mencari asal-usul atau arti dari lukisan The Crying Boy ini, Wak. Menurut legendanya, anak laki-laki yang berada di lukisan tersebut bernama Don Bonillo. Menurut ceritanya, si adik ini nggak sengaja waktu di rumah main api kebakar rumahnya, Wak. Dan karena kebakaran itu, orang tua adik Don ini meninggal, Wak. Pada saat itu kejadiannya ada di Spanyol. Nah, sejak saat itu, kemanapun si anak ini pergi, api juga turut mengikuti perjalanannya, Wak. Jadi katanya, karena gara-gara dialah rumahnya kebakaran terus orang tuanya meninggal, ya makanya mau digantungkan dimanapun, kebakaran akan dialami oleh siapapun yang menggantung wajah adik itu. Tapi nggak sampai di situ aja, ada juga yang mengatakan bahwa anak yang berada dalam lukisan tersebut adalah seorang anak yang sudah diadopsi dan dilecehkan oleh sang pelukis. Kemudian setelah itu, anak tersebut pun terbakar dalam ledakan
yang disebabkan oleh kecelakaan mobil. Dan memang pada saat itu kutukan ini tidak bisa dibilang main-main, Wak. Banyak pemilik lukisan ini melaporkan sampai ke Indo, mereka selalu mendapatkan banyak kemalangan gitu. Sampai akhirnya di tahun 1985, ketika 2 kebakaran sebelumnya melanda si pemilik lukisan, akhirnya tabloid The Sun pun meminta masyarakat untuk mengirimkan lukisan-lukisan itu kepada mereka untuk sama-sama dihancurkan. Dan nyawa setelah mereka kasih tahu informasi itu, seorang editor The Sun mengatakan kantor mereka dibanjiri oleh banyaknya lukisan-lukisan The Crying Boy ini. Dan akhirnya setelah itu The Sun pun menerbitkan artikel pertama mereka tentang kutukan dengan judul The Crying Boy Curse Strike Again, yang berisi informasi-informasi seputar kutukan The Crying Boy ini. Dan salah satu pemilik lukisan Crying Boy ini juga membuktikan kebenaran. Coba kalian beli di lukisan itu, guys. Diapainnya? Dicoba dibakarnya, Wak. Tapi nggak kebakar. Coba lihat videonya. Emang nggak kebakar sih. Tapi lukisannya kan pas udah itu kayak nggak kebakar, terus aku antepin, dia tinggal di rumah aku yang kebakaran, diambil orang deh, dijual, terus nanti rumah orangnya kebakaran lagi. Apinya malah mati, guys. Nah kan malah apinya yang mati. Gimana menurut kalian, Wak? Apakah itu benar kutukan? Atau mungkin nih ya, kalau aku bilang sih, itu lukisannya dipakein kanvas apa catnya atau apanya lah itu, dengan lapisan khusus sehingga nggak bisa kebakar. Mungkin. Tapi kok ia bisa siapapun yang memiliki lukisan itu rumahnya kebakaran? Nggak mungkin mereka cuma mencari sensasi sampai ngebakar rumahnya kan, cuma untuk sekedar diliput, aku pemiliknya Crying Boy loh, aku juga kebakaran. Nggak mungkin. Jadi ada 2 kemungkinan itu. Kemungkinan mana yang memberatkan kalian boleh komen di bawah. Sekarang kita beralih ke lukisan berikutnya. Oe Huilan. Yang kedua, lukisan Oe Huilan. Oe Sebenarnya lukisan ini tidak Huilan. dikutuk, Wak. Tapi aku mau tanya, apa komentar pertama kalian setelah melihat lukisan ini? Kalau aku sih takut, aku seram. Ini aku baca materinya aja, aku tutup setengah, Wak, nggak berani aku lihat full. Lukisan ini dipajang di Hotel Tugu di Malang. Orang banyak sering menyebutnya lukisan mistis Oe Huilan. Walaupun kalau dilihat sedikit merinding, sebenarnya tokoh wanita yang berada di lukisan ini merupakan tokoh terpandang, loh, Wak. Dia bernama Oe Huilan, yang merupakan warga keturunan Tionghoa Indonesia. Dia ini lahir pada tahun 1889 di Semarang dan bukan berasal dari kalangan biasa. Kenapa lukisan ini ditaruh di Hotel Tugu? Kenapa tuh, Wak? Karena Oe Huilan ini adalah kerabat jauh pemilik dari Tugu Group. Dan memang pada dulunya pun Oe Huilan ini merupakan putri dari seorang konglomerat sekaligus raja gula yang bernama Oe Tiong Ham, Raja yang juga Gugup. merupakan orang terkaya di Asia Tenggara pada saat itu. Wow. Saking kayanya keluarga mereka nih, Wak, ya. Anak-anaknya Om Wu ini dididik oleh guru-guru yang berasal dari Eropa dan juga mereka diberikan pendidikan musik di Singapura. Karena pendidikan mantap ini ya, membuat Wak. Huilan sudah lancar 5 bahasa, Wak. Inggris, Prancis, Hokkien, Mandarin, dan Belanda. Dan pada tahun 1909, Huilan ini menikah dengan Witchcomfort Gordon Caulfield Stoker, seorang agen konsulat Inggris di Semarang. Dan pernikahan ini tidak bertahan cukup lama karena Huilan bercerai di tahun 1920. Kalau misalkan Dan pada aku tahun itu juga save, kembali dijodohkan oleh nge-like lagi. dengan seorang laki-laki berketurunan Tionghoa lulusan Columbia University. Dan di tahun Aku ganti-ganti aja langsung, suami keduanya soalnya ini langsung terpilih ke menjadi galeri Menteri gitu kan, Keuangan dan Luar diganti Negeri ituannya, Republik Rakyat Tiongkok. backgroundnya. Dan biar kalian tahu, di tahun 1926 sampai 1927, Oe Huilan ini resmi tercatat sebagai ibu negara pertama Tiongkok. Nih deh, ketika aku mau kasih kalian lihat yang Crying Boy. Yes, Crying Boy ya guys. Nah,
rainbow-nya yang ini gak sih? Seingat aku ya, aku tuh punyanya yang sebentar kita lihat-lihat dulu. Oh, lukisan. Soalnya ada yang ceweknya gitu juga kan. Nih, mana yang satu foto gitu yang jelas? Yang aku punya sih lucu, maksudnya kayak gemes gitu loh, anak kecilnya. Bentar. Enggak serem guys, ini kayak lucu gitu loh. Kita save dulu. Baru kita jadiin background. Aku punyanya yang cowok. Dulu tuh nenek aku yang punya sama kakek aku. Bentar ya, keluar dulu. Oke, ini dia. Nggak bisa kecilin, lebarin, nggak bisa tinggal lagi di segini deh. Oke. Aduh dingin. Gimana sih langsung error? Halo, selamat malam semuanya. Kembali lagi di Daycast Day Radio pada malam hari ini dengan sekarang lebih baik kita bercerita ya. Jadi lukisan inilah yang dulu aku tuh punya. Ikan Ci, yang ini bukan sih, yang gambar cowok yang ini bukan sih? Iya, bener. Yang anak kecil ini lagi duduk anteng. Jadi letak lukisan ini tuh ada di ruang tamu. Letak lukisannya tuh ada di ruang tamu kan. Terus bersebelahan dengan lukisan nenek aku. Nenek aku udah almarhum juga, udah lama banget. Nggak tahu sih kenapa bisa ditaruh bersebelahan gitu sama lukisan nenekku. Tapi yang anehnya itu
gak sih tuh lukisan di situ udah lama banget ya. Terus kita tuh nggak tahu itu lukisan iya. apa, maksudnya ada Pas nggak ngerti lah gitu. pas kebakaran juga kita nggak tahu lukisan, gara-gara lukisan itu ya. Pas kita nonton on the spot baru kita tahu. Gila, ini kan lukisan dulu kita punya, gak jangan-jangan gara-gara ini lagi gini-gini kan. Tapi memang apa sih namanya, kayak kan foto lukisan itu kan bersebelahan sama lukisan nenek aku pas rumah itu kebakaran. Masalahnya kebakaran itu juga aneh guys. Jadi kayak nih ya, yang kebakaran itu awal apinya tuh bukan dari rumah kita ya guys ya. Kebakaran itu seberang rumahku dan bukan pas-pasan berseberangan juga. Jauh banget. Ya mungkin kalau misalnya logikanya mungkin ada korsleting listrik atau gimana gitu kali ya. Tapi bener-bener jauh gitu loh. Dan bisa kena ke rumahku. Dan rumahku juga bener-bener abis. Sampai yang tembok-temboknya tuh kayak jadi hancur juga gak sih. Tembok kebakar, bener-bener yang kayak tembok jadi roboh gitu. Kebakarannya kita pulang gereja. Main Game Boy. Iya, kita pulang gereja terus kita nyewa Game Boy. Tahu gak sih dulu ada Nyewa Game Boy yang 1000 sejam ya? Apa 2000 sejam? 1000 sejam. Suara aku putus-putus ya? Nggak tahu kenapa putus-putus. Padahal kayaknya Cece lancar-lancar aja deh. Tapi memang kayaknya ini showroomnya kayak lagi nggak jelas gitu juga loh. Terus pokoknya tuh rumah udah kebakaran ludes kan. Ludes bener-bener hancur. Tapi lukisan itu nggak kebakar guys. Tapi kotor banget. Posisinya sih udah jatuh ya Ceh. Udah tergeletak gitu. Jadi kayak bener-bener udah ketimpa-timpa juga, udah kotor. Udah bau banget. Tapi memang nggak kebakar gitu, kayak apa ya? Kayak nggak kebakar aja. Kayak masih terlihat jelas gitu loh, terpampang. Terus kita juga nggak buat ngerti, atau kita mikirnya tuh kayak kita mikirnya kayak ban batu jadi nggak kena atau gimana gitu. Terus kita mikirnya gitu kan. Terus kita kayak mikirnya juga kayak banyak juga barang-barang yang banyak banget bakar, kayak masih ada sisa-sisa gitu kayak sisa-sisa yang kebakar. Tapi yang anehnya juga lemari nenek kita nggak kebakar sama sekali ya. Padahal itu lemari kayu. Ini nggak tahu sih maksudnya kayak nyambungnya apa sama crying boy ini. Cuma jadi lemari kayu itu berdempetan sama tembok, tapi temboknya itu hancur ya cuy. Tembok yang ditempelin sama lemari itu kayak udah kebakar gitu, hancur. Pokoknya kayak hancur setengah gitu rumahnya weh. Dan baju-baju nenek aku di dalam lemari itu gak kebakar sama sekali. Pokoknya lemari kayunya aja gak kebakar. Itu kayu apa sih gak tahu itu juga. Gak ngerti sih, itu salah satu yang aneh juga. Karena nenek aku di kamar itu juga kan sakit-sakitannya gitu. Tapi itu kita nggak kepikiran ke situ pas nonton Iya, spot baru. kita nggak kepikiran ke lukisan itu. Justru yang mengambil alih pikiran kita tuh lemari nenek kita ya, yang sama sekali nggak kebakar sedikit pun. Jadi kita boleh dikasih sama Ya udah deh, gitu doang. Tadi di situ ada foto sejak lulusan itu TK. Iya, padahal di situ Album-album ada foto, banyak banget foto-foto, album-album foto waktu Dede kecil. Terus kayak banyak juga buku-buku papa ya. Buku-buku apa tuh papa juga. Foto Jeje waktu kecil sih.
Terus kayak barang-barang sejarah juga banyak. Soalnya kan nenek kita kayak ya orang dulu banget, terus kayak ya gitulah, orang lama pasti banyak banget barang-barang sejarah gitu kan. Di lemari gede yang kaca dipajangin itu semua benda-benda sejarah. Album foto sih yang sedih sih, kayak Album foto kita ya. nggak punya foto waktu kecil. Dede aja lupa muka dede waktu kecil gimana. Nggak ada yang ingat Cici ingat sih, dede kecilnya gimana. Cici ingat. Emang sedih. Kocak banget dah. Ternyata ada Hati-hati ya guys. foto lulus-lulusan TK. Kalian lihat tatapan mata kecil itu dah. Mungkin memiliki arti yang dalam. Oke, kayak ya cuma gitu aja sih cerita tentang lukisan itu. Sebenarnya kita hidup kayak berdampingan dengan hal-hal seperti itu guys. Jadi pasti banyak banget yang mengalami hal-hal gaib seperti itu. Hati-hati juga yang ngekos ya. Semangat. Semangat guys. Awalnya sih kayak kita kayak nggak mikir ya itu kayak sampai sebegitunya kenyataan. Terus pernah gak sih kalian tahu on the spot gak sih? Pasti tahu gak? Pasti tahu dong. Nah kita tuh ngelihat itu tuh di on the spot. Baru kayak kita tuh, oh kita kan punya lukisan ini. Terus benar lagi rumah kita kebakaran. Gitu. Terus kita langsung netting. Oh mungkin emang bener kali gara-gara kita punya lukisan itu, bla bla bla. Depan pintu siapa tuh guys? Wih. Kalau ada apa-apa setelah ini cerita-cerita ya. Semangat. Kalian sekarang lagi ngapain guys? Apa kita mau cerita horor lagi? Wih. Lagi dengerin bawaan. Cerita apa lagi ya? Random. Coba kalian kabarin ya guys kalau kebakaran. Kocak. Gak usah ganti fotonya deh, nanti error lagi.
Jangan dong. Jangan pengalaman terseram di rumah aku. Kalian aja. Sekarang kita yang lucu-lucu aja Kak. Kenapa nih? Dikena mental kah? Suaranya teleponable banget, adem. Ya udah, anggap aja diliatin aku, ya gak sih? Ya ampun. Tiba-tiba angin. Pernah gak sih guys kalian kayak ngerasa kayak pohon atau tanaman kalian tuh kayak bergoyang-goyang gitu, kayak ketiup angin tapi nggak ada angin? Siapa yang pernah ngeliat? Aku pernah kayak gitu, kayak bergerak-gerak gitu pohonnya, tapi nggak ada angin. Cie, yang salting diliatin bocah nanti didatengin. Tapi kan pohon tuh makhluk hidup ya, jadi ya pasti dia bergerak gak sih? Cerita apa lagi nih, kalian masih pada nonton bola? Gimana kalian hari ini di rumah aja kan? Gak kemana-mana atau memang harus keluar untuk bekerja? Kalau pulang abis dari luar tuh langsung mandi, ya gak Ceh? Langsung mandi, beres-beres, semprot pakai disinfektan gitu. Kalau misalkan ini showroomnya aku tinggal tidur gitu, gimana ya? Kocak gak sih? Ya kalau sebisa mungkin memang pekerjaannya di rumah, yang gak usah keluar-keluar. Karena jujur bahaya banget sih sekarang, bener-bener yang kayak banyak banget, bahkan kayak orang-orang terdekat kita tuh udah banyak yang kena juga gitu kan. Entah teman kantor, saudara, atau apa gitu kan. Gitu. Lagi parah banget sih, kayak penyebarannya tuh lagi kilat banget. Jadi lebih baik kita benar-benar melakukan prokes atau protokol kesehatan, yaitu 3M. Menjaga jarak,
mencuci tangan dan memakai masker. Gitu. Pokoknya jangan sampai sakit deh. Bahaya. Karena sakit itu nggak enak. Ya. Kalau misalkan pakai masker yang biasa tuh, yang merek yang sensi itu, pakai double aja guys. Terus kalau misalnya memang harus pergi keluar kayak ke supermarket gitu kan, pakai sarung tangan mungkin, atau pokoknya bawa semprotan hand sanitizer gitu. Nah pas pengen bayar ke kasirnya, abang-abangnya semprot aja guys pakai hand sanitizer. Oh ya, nggak boleh. Kenapa? Engap. Iya boleh tuh, pokoknya kayak kalau misalnya masker medis, misalkan mau pakai masker kain, atau masker kain dulu baru masker medis. Jadi kan masker medisnya itu bisa dibuang, terus kainnya dicuci gitu. Dan jangan lupa vaksin ya guys. Terus kalau misalkan udah vaksin, jangan berpikir kalau misalkan tuh kalian udah jadi Titan, kalian tuh masih bisa tetap kena. Jadi jangan gue udah jadi Titan bla bla bla, sini serang gue gitu kan. Pokoknya jangan begitu. Nyarinya masker hati. Ya pokoknya gitu deh. Aku udah vaksin. Aku bulan depan jadwal vaksin. Oke. Semangat vaksinnya. Ya setidaknya mungkin kalau misalkan divaksin gejalanya nggak begitu parah mungkin. Kalau misalkan kena ya. Gejala COVID Delta. Oh iya tuh. Sampai mual. Nggak tahu sih. Iya, Delta tuh lebih gampang banget nularnya guys. Jadi kayak bener-bener harus kayak, ini tuh bukan konspirasi, ini beneran. Jadi kayak harus bener-bener hati-hati banget sih guys. Kalau kalian sayang sama diri kalian sendiri, atau enggak kalau kalian sayang sama keluarga.
Ih. Pokoknya harus sayang sama diri sendiri, sama keluarga juga. Atau aku yang sayang, ya. Emang di Jakarta lengkap ya sekarang. Kalian boleh milih. Mau Delta, mau ini, mau itu. Tapi untung Mowgli Monchi maksudnya kayak ya bisa kena sih dari kitanya. Mudah-mudahan Mowgli Monchi sehat, karena mereka sekarang udah sehat. Semoga kalian juga sehat beserta keluarga. Terus berjemur ya guys, kayak sinar matahari itu penting banget dah. Thanks to God. Yang sakit cepat sembuh, semangat, jangan sedih, harus tetap semangat. Buktinya aku masih bisa nemenin kalian di sini yang misalkan pada sakit kan. Berjemur guys, kalau hitam kan ada serum dari Scarlet Whitening, kan ada yang Brightly Ever After tuh. In Bandung aing ngegabut Ereka Dago. Iya, minum vitamin juga jangan sampai lupa. Karena cece aku tuh sama mama aku kayak borong banyak banget vitamin gitu guys. Vitamin C, A, C, vitamin D, vitamin B, 12. Vitamin apa lagi tuh? Vitamin D. Vitamin D. Ya, vitamin D itu vitamin D. Harus banyak minum vitamin D ya guys. Terus kayak minum vitaminnya juga itu jangan yang kayak gimana ya, berlebihan atau gimana gitu ya, secukupnya aja. Karena takutnya kan bisa jadi kayak autoimun gitu. Intinya obat yang terpenting adalah jangan stres dan harus positive vibe sih guys. Jangan positif COVID ya. Gimana yang isoman? Gimana keadaan kalian yang isoman?
Semangat ya, kalian pasti bisa sembuh. Bisa cepat-cepat sembuh. By the way, kalian hari ini ngapain aja? Terus makan apa aja? Kok nggak ngasih tahu aku kamu makan apa aja? Nggak bagi-bagi. Asia Fest. Kerja lembur. Makan soto, makan bakso. Yeay. Makan udon, jadi pengen udon. Kalau aku seharian ini aku cuma beres-beres Mowgli, terus tadi mandiin si Mowgli juga. Makan, ajak main Mowgli, kasih makan Mowgli dan Monci. Tiduran. Terus hari ini aku nggak tidur siang guys, karena sibuk banget. Terus tadi nonton Asia AKB juga kan, hihi. Tadi aku makan mie, makan ayam kayak chicken yang kayak ditepungin gitu, beli di GoFood. Terus makan super bihun super sama rendang. Ya, sedang berusaha buat dapat AFA Day. Semangat. Ih, durian kemarin aku dibeliin es krim durian sama papaku. Udah aku ceritain belum sih? Enak. Terus duriannya kayak asli gitu. Kalian suka durian gak sih guys? Masih terheran-heran dengan orang-orang yang tidak menyukai durian. But it's okay, Caca aku gak suka durian. Terus ice cream duriannya itu bener-bener ada durian yang bener-bener asli, enak banget sumpah, jujur. Durian bikin imun anti covid guys. Beneran ya? Kok gitu gue makan durian aja tiap hari. Terus gas lambung naik kan. Di situ kantong menipis ya. Hihi.
beneran gak sih? Bener-bener ya mabuk yang ada. Ih, jadi kepengen durian. Ya ampun, aku langsung ngebayangin makan durian. Oh my god. Darah tinggi gak sih? Makan durian, minum kopi, sate kambing, pingsan langsung orang. Ih, melon gak enak gak? Ih, durian enak banget. Melon gak enak. Durian sih parah sih. Pengen makan durian. Suka sop buah gak? Suka. Aku suka yang seger-seger gitu. Tapi aku bilang ke abang-abangnya, bang, nggak usah pakai melon ya, tapi pisangnya lebihan atau alpukatnya lebihan gitu, atau apelnya lebihan atau stroberinya lebihan. Lalu kalau minta stroberi gue bangkrut dong, kata abang-abang gitu. Ikan saya pembeli bang, harusnya kan saya raja, abang harus menuruti perintah saya. Terus aku kalau misalkan pakai makan sop buah itu, aku cuma pakai susu doang gitu loh guys. Nggak pakai, kan kadang ada yang dikasih gula cair gitu gak sih? Aku nggak suka. Terus kalau misalkan beli jus juga, aku nggak suka pakai yang gula cair gitu. Kalau cuma pakai susu doang. Iya, karena kan kayak buah aja kan udah ada rasa manisnya gitu ya. Pakai susu aja udah manis, terus ditambahin gula lagi. Manis itu jadi berlebihan, terus jadi kayak manis buatan gitu, gak enak. Kalau pakai serum gitu suka gak deh? Hah? Serum Scarlet Whitening maksudnya. Bagus kok kalau pakai serum itu. Oh, kirain. Coba ketan durian. Oke, aku akan mencobanya. Soalnya aku udah pernah cobain gak sih? Waktu itu papa aku beliin, tapi aku kayak cuma makanin. Enggak, aku waktu itu cobainnya ketan durian terus dicampur sama inian guys,
apa namanya tuh, es lagi, kacang ijo. Kacang ijo enak. Kenapa kita jadi ngomongin makanan? Tolong banget. Rasanya mantap. Aku udah 2 hari berturut-turut pesen mukidi. Nanti kapan-kapan kita ini ya, DSMR di SR Radio. Seru banget gak sih? Tapi kayaknya besok aku showroom. Lagi mau makan mie atau mau yang kayak itu ya, yang rank nomor 1, terus pilihin nanti makanannya mau apa atau gitu. Yang mana aja, yang penting seru. Besok kira-kira mungkin jam 3:30 atau jam 4 lah, sore lah, pokoknya sore. Aku tuh suka nggak pasti jamnya gitu, jadi sore aja, kalau nggak kadang siang. Besok aku kadang suka dadakan. Nanti today, sekarang udah lewat ya, udah jam berapa nih? Gila sih, kasihkan ngobrol, padahal aku ngomong sendiri tapi kalian cuma ngechat doang. Aturan kalian juga ngomong tahu, biar aku nggak kehabisan suara sendirian. Caca aku udah tidur. Jangan lupa beli tiket video call bareng Day di bulan Juli. Tapi ngomong-ngomong ya guys, aku tuh jadi lapar deh. Padahal tadi barusan makan kan, sebelum showroom jam 9:30 tuh aku habis makan bihun sama rendang. Tapi aku mager banget. Makasih Day live setiap hari. Makasih juga kamu udah ada setiap hari.
Makasih selalu ada ya. Karena aku pengen nemenin kalian guys. Seru kan di share room aku. Kalian tuh udah bisa kayak grup gitu kan, live sambil ngomongin bola. Kocak banget sih. Aku nggak demen nonton Euro. Aku demennya bacain komentar kalian. Di olahraga favorit kamu apa? Aku suka plank sama ini kayak pemanasan guys. Itu olahraga tuh pemanasan gak sih? Pokoknya aku suka plank, sit up. Terus aku suka main badminton. Soalnya seru banget, tapi nggak tahu nih, udah nggak pernah lagi main badminton gitu. Terus aku juga suka main basket, suka main futsal. Tapi udah lama juga nggak main begituan, takutnya kayak udah nggak bisa gitu loh. Pas SMA tuh aku sering banget main badminton kan. Main futsal sama basketnya pas kelas 1 SMA doang. Sama kelas 2 SMA awal-awal gitu. Terus kayak pas awal-awal SMA aku kayak masih tomboy banget gitu kan. Jadi kayak masih suka nimbrung anak-anak cowok main futsal, main basket. Terus anak-anak barunya ngeliat aku kayak, kenapa dia cewek dia main gituan gitu-gitu. Jadi aku kayak mencolok. Memang dari dulu sih suka mencolok karena aku aneh guys, dan terlalu barbar juga. Iya weh, bahkan kayak satpam aku tuh DCS-an banget sama aku. Kayak aku diizinin keluar, terus aku ngeledekin teman-teman aku yang di dalam. Teman-teman cowok aku kayak pada, weh parah lu ya, bener-bener Pak, masa saya nggak dikasih keluar gini. Kocak. Nah terus makin kelas 2 SMA pertengahan, aku tuh lebih seringnya tuh main badminton aja. Karena kayak ternyata semakin gede itu kayak semakin mager bergerak gitu loh. Jadi aku main badminton aja. Terus kalau main badminton juga kan kayak cewek cowok bisa main badminton kan. Terus aku juga jadi tidak begitu terlihat mencolok banget karena gitu. Terus aku pernah main sama tukang somai waktu kecil. Tukang somai depan rumah aku, kills. Itu abang somai siap lewat pasti ke rumah aku. Terus kalau abang itu lewat, papa aku kasih tahu, Dede itu ada bang somai itu, sana main-main, dicariin. Terus akhirnya main deh sampai malam guys. Kocak banget sampai jam 9 malam kadang.
seru banget. Masalahnya aku kan kayak masih kecil gitu, terus abang-abang somainya kan kayak udah tinggi gede gitu kan, terus kayak kayak apa sih, jadi tuh badmintonnya kayak ini loh, kayak tinggi-tinggi gitu, kayak tinggi-tinggi gitu, jadi seru kalau mainnya tinggi-tinggi. Kang somainya kayak dia jualan, cuma dia kayak diem, maksudnya kayak apa sih jualannya di situ gitu gak sih, maksudnya kayak nanti jalan lagi, kayak ngetem sebentar gitu di situ. Terus somainya enak lagi. Iya, anak-anak aku udah pada tidur guys. Aku jadi pengen somai juga. Kenapa sih kita tuh ngomonginnya makanan? Kalau misalkan kalian temenin aku sampai tidur, bisa gak ya nanti showroomnya ke end sendiri gitu? Aku kayak pengen ngeliatin komen-komennya terus berjalan gitu, kayak baca-bacain gitu. Bisa kalau habis baterainya. Baterainya aman sih, kan kasur aku deket tempat chargeran gitu, jadi kayak aman guys. Aku sebenarnya kayak rada ngantuk sedikit, tapi pasti nggak bisa tidur. Kalaupun selesai tuh nggak bisa tidur gitu loh. Apa handphonenya cahayanya keterangan ya mataku? Paling aku tuh ini apa namanya, nonton YouTube. Tahu kalian ngelihat anak kecil nangis bukannya didiemin, iya, malah dicuekin. Bukannya ditenangin supaya nggak nangis, malah kalian cuekin. Parah banget sih. Jujur parah banget sih. Jadi kita ganti image-nya ya. Kita ganti.
Sebentar. Ini aja. Jangan deh. Bentar. Nah, ini aja deh. Hihi. POV LDRan, POV LDRan yang ketemu sebulan sekali. LDR sama banyak orang, sama 2521 orang. Kapan ya ketemu? Pengen cepet-cepet lulus sekolah biar bisa ke FX. Semangat. Harus belajar yang pintar. Wih, gak usah pintar-pintar sih, yang penting nilainya baik aja, yang penting lulus lah deh. Iya sih, karena kan selama pandemi ini kan kita belajarnya dari rumah gitu kan. Kayak di sekolah aja kita mager dengerin tuh guru yang ada di depan mata kita, ada fisik, ada wujudnya gitu. Apalagi yang kita cuma ngeliatin handphone, bahkan kita juga kayak melipir kemana kan, nonton yang lain atau main game atau chatan sama teman gitu kan. Kecuali ya memang orangnya yang bener-bener kayak ya sambil seseorang, kalau main handphone pasti melipir gitu gak sih? Nonton YouTube, buka Instagram, buka TikTok.
Semangat yang skripsian. Semangat yang banyak kerjaan. Ini kan aku temenin. Dulu aku juga kayak gitu tau, penasaran kayak pas gue lulus gimana ya rasanya ya. Ternyata biasa aja guys. Semangat, hari Senin iya guys, bener pada tidur kan masih pada kerja. Mau kerja, aku juga mau kerja. Tidur guys. Enak banget yang besok libur. Istirahat, nanti lanjut kerja lagi guys. Kenapa bola mainnya kayak subuh-subuh gitu ya? Itu mereka mainnya live guys, bukan tapping kan. Receh banget. Udah tidur. Aku boleh tidur duluan gak? Sebenarnya pasti nggak bisa tidur sih, jujur. Kayak kemarin aja kan, kayak udah selesai tapi kayak ya udah gitu. Pokoknya kalau aku sakit sama kalian ya. Enggak. Kayaknya aku masih mau baca-bacain DM kalian lagi, pasti
ada DM yang masuk lagi. Terus bacain tweet dulu. Ya sekitaran sejaman lebih lah paling, sama refreshing otaknya bentar, baru mungkin tidur. Yeah, so sweet. Baca dong, semua DM aku baca. Aku tuh kadang kalau baca DM ya suka aku ulang-ulang gitu, nggak tahu kenapa. Apalagi baca chat dari kamu, ya udah malam bro, masih aja ngegombal. Yuk kita doa bareng-bareng yuk. Aku berdoa dulu ya di sini. Dalam lama. Mari kita bersatu dalam doa. Ya dah, dadah, aku tidur ya. Kalian jangan tidur malam-malam. S3 Kristenisasi. Dadah, good night. Aku temeninnya sampai sini aja ya. Bye bye. Selamat tidur semuanya. Good night. Bye bye. Have a nice dream, guys.